Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Sujarwo, mengajar di SDN Segarjaya 2, Kabupaten Karawang. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi salah satu syarat uji kinerja program PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Pakuan Bogor. Berikut ini bukti pendaftarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Terima kasih kalian telah bergabung di Google Meet ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa silahkan dipimpin oleh Gevano Susanto. Teman-teman, doa di dalam hati. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kalian menyanyikannya dengan keadaan berdiri ya. Bangsa dan
lagu Indonesia Raya, kita telah menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan mengingat para pahlawan perjuangan para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita masih belajar secara daring karena daerah kita masih zona merah. Oleh karena itu kita harus ingat pesan ibu. Ada 3M pesan ibu. M yang pertama itu apa? Menyuci tangan. Yang kedua, jarak, mengaji masker, dan ya, bagus sekali pesan ibu 3M. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian isi absensi di Google Form yang telah Bapak berikan di WA grup kelas 5. Untuk yang tidak memiliki handphone, silahkan kalian satu handphone berdua, yang rumahnya berdekatan tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baiklah, hari ini kita masih melanjutkan tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau tanya nih, siapa yang masih ingat ekosistem? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? ekosistem adalah yang terbentuk oleh hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya, bagus sekali Lea Sulastri. Hari ini kita masih membahas tentang ekosistem, tema 5, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teks bacaan berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat secara tepat. Yang kedua, dengan memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru, siswa dapat membuat sebuah buklet mengenai berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem secara jelas dan akurat. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan tentang keunikan topeng Nusantara dan mengerti tata cara pembuatan topeng Nusantara, siswa dapat merancang dan memilih warna wajah topeng secara rapi. Itu tujuan pembelajaran kita. Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Perhatikan. Nah, ini ada, perhatikan gambar-gambar di atas. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di atas? Gambar yang pertama, gambar apa ini? Gambar orang memukul kentongan. Ya, orang memukul kentongan. Gambar yang kedua, Kebakaran hutan, Pak. kebakaran hutan. Gambar yang ketiga, Kebakaran, Pak. bakaran hutan dan binatang-binatang keluar dari hutan. Ya. Ya, lihat ini. Kebakaran hutan. Nah, ini cerita tentang si Udin yang ada di buku siswa juga ada. Coba bacakan M. Yadi. Audio Jungle. Udin bersemangat kembalinya dari kegiatan olahraga. Ia terlihat bugar dan siap dengan kegiatan berikutnya.
Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras. Berarti dari perkampungan di dekat sekolah. Bunyi kentongan bambu itu menunjukkan ada kebakaran di sekitar situ. Ketika ia hendak keluar halaman sekolah, para guru meminta untuk tetap berada di sekolah karena kebakaran terjadi jauh dari sekolah. Dari kejauhan Udin dapat melihat asap mengepul dari bukit dekat perkampungan penduduk. Udin ingin tahu mengapa kebakaran itu terjadi. Ya, kebakaran hutan itu terjadi di pegunungan, terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut terganggu keseimbangannya. Contohnya tadi seperti gambar tadi, ada hewan berlarian keluar dari hutan yang kebakaran menyelamatkan diri. Kemudian, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ternyata kegiatan manusia itu bisa mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu. Contohnya kebakaran hutan tadi, terus membuang sampah sembarangan di sungai. Ya. Nah, ini ada teks bacaan ini ada di buku kalian, di buku siswa halaman 131. Nanti kalian baca di buku elektronik yang telah Bapak berikan lewat WA group. Nah, ini juga sama, faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya manusia bisa melakukan apa saja. Contohnya menebang pohon, terus kayunya dijual, hutan kita jadi gundul. Nah, keseimbangan ekosistem atau hewan yang ada di dalam hutan tersebut terganggu ya akibat penebangan liar. Karena lama-kelamaan pohon ditebang, pohon itu akan habis dan hutan itu akan gundul, dan hewan-hewan yang hidup di hutan itu akan kabur, akan pergi karena sumber makanan, sumber energi di dalam hutan itu tidak ada. Nah, lihat penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Kalian tahu tidak fungsi tumbuhan? Fungsi pohon yang ada di sekitar rumah kalian. Selain kalian ambil buahnya, misalkan pohon mangga, kalian sering makan buah mangga? Kalian hanya bisa memakan hasilnya saja. Pohon mangga, pohon jambu, dan selain kalian bisa makan, kalian ambil buahnya, ternyata pohon itu juga bisa penahan air untuk mencegah banjir karena akar-akarnya bisa menyerap air. Terus juga penghasil oksigen. Ya. Nah, bacaan-bacaan tadi nanti kalian buat peta pikiran, cari informasi yang penting kalian tulis dan buat mind map-nya, peta pikirannya. Kalian hanya mencari setiap paragraf info penting, pokok pikiran yang penting kalian tulis, kemudian kalian buat seperti ini. Mind map namanya, peta pikiran. Untuk mempermudah kalian belajar nanti, mengingat pokok-pokok pikiran, informasi penting dari teks bacaan yang tadi tentang perubahan ekosistem, kegiatan manusia yang merubah keseimbangan ekosistem. Nah, ini gambar apa anak-anak? Hutan bersih. Hutan bersih. Coba kalian bayangkan, kalian ada di situ. Udaranya segar nggak? Segar, Pak. Segar nggak udaranya? Segar.
hewan yang hidup di situ akan tenang nggak kalau hutannya seperti ini? Tenang. Nah, akan hidup subur ya, tumbuhannya juga hidup subur, terus juga pohonnya juga subur, oksigennya banyak. Kita kalau ada berada di situ bagus sekali udara buat pernapasan kita karena banyak oksigen ya. Nah, ini juga sama hutan yang bersih. Nah, ini lihat kebakaran Audio Jungle. hutan. Kebakaran. Kalau terjadi seperti ini di hutan kita, tumbuhan akan habis terbakar. Terus hewannya pada kemana? Ya, mati terbakar. Ada yang pergi, ada yang lari. Tentunya akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan Audio ekosistem. Jungle. Tentunya akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang tadinya rusa banyak, akhirnya rusa pada mati. Macan tidak bisa memakan rusa dan macan juga akhirnya mati. Ya, akan harusnya rusa memakan rumput, Audio Jungle. rumputnya habis terbakar, akhirnya rusa mati kelaparan. Kebakaran. Nah, kemudian ini gambar apa? Penebangan liar. Liar juga sama. Kayunya diambil oleh manusia untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi di lain itu keseimbangan ekosistem terganggu. Karena banyak hewan yang akan terganggu di situ. Nah, ini apa? Jernih sekali airnya ya. Ya, kita lihat seperti perahu itu melayang padahal di atas air itu. Oke, kita lanjut. Perhatikan. Ada ikan, kemudian ikan kalau misalkan airnya bersih, ikan juga akan hidup di selokan seperti ini. Yang penting kita jaga kebersihan. Nah, ini contoh yang tidak baik, buang sampah sembarangan di sungai. Ya, ini akan mengakibatkan banjir dan akan mengakibatkan ekosistem yang di dalam sungai terganggu. Sungai kita akan kotor dan aliran juga akan terhambat. Lihat ini, sungai kotor. Ikan bisa hidup nggak di sungai seperti ini? Udang akan mati karena tercemar dengan sampah dan airnya juga akan kotor. Perhatikan. M. Daud, baca M. Daud. Audio Jungle. Dayu bangga sekali dengan bukletnya. Ia menghiasi sampul bukletnya dengan berbagai ornamen khas Bali. Tempat ia berasal, ornamen Bali sering digunakan pada berbagai benda seni. Salah satu benda seni yang menggunakan ornamen Bali adalah topeng. Tahukah kamu bagaimana cara membuat topeng serta alat dan bahan yang digunakannya? Ya, ini berbagai macam topeng. Nanti kalian diminta untuk buat kertas atau apapun bahan lainnya. Nanti kita coba buat topeng Nusantara ya.
Nah, ini topeng Anoman dari Bali, topeng Kelana dari Cirebon. Ini topeng yang digunakan pada saat tari topeng. Topeng Jabung dari Malang. Nanti kita buat topeng, jenis-jenis topeng. Audio Jungle. Nanti kita di LKPD kalian lihat, nanti kita buat beberapa Audio Jungle. jenis topeng. Kemudian juga kita nanti membuat pertanyaan dari teks bacaan, membuat mind mappingnya, peta pikiran, sehingga nanti kalian cari informasi penting di teks bacaan pada buku siswa. Dan nanti di LKPD kalian diminta untuk menuliskan peta pikiran atau pokok pikiran tentang teks bacaan di halaman 132 itu di buku siswa. Nanti kalian lihat, kalian cari pokok pikiran, kemudian buat mind mapping peta pikirannya. Lalu nanti kalian diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks bacaan itu. Kemudian nanti kamu juga diminta untuk membuat salah satu topeng dari suatu daerah. Oke, setelah menyaksikan PowerPoint tadi, tayangan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Audio Jungle. Ayo. Pak, saya ingin bertanya, Ya, silakan Mas Hamdo. apa perbedaan jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Ya, bagus sekali. Jaring-jaring makanan seperti yang telah kita bahas sebelumnya adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Jadi jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu berbeda. Kalau rantai makanan itu dalam satu rantai makanan berurutan. Ada konsumen, ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen puncak, dan pengurai. Sedangkan di jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dijadikan satu. Nah, jadilah jaring-jaring makanan. Kalau misalkan di rantai makanan padi hanya dimakan belalang, tapi di jaring-jaring makanan padi itu bisa dimakan belalang, bisa dimakan tikus, bisa dimakan ulet, seperti itu ya, Mas Hamdu ya. Jelas Mas Hamdu? Jelas, Pak. Oke, sekarang kalian coba kerjakan LKPD. LKPD-nya telah Bapak berikan di WhatsApp group. Sudah kalian print kan? Sudah kalian print semua kan? Audio Jungle. Ya. Sudah, Pak. Kerjakan secara kelompok. Kelompoknya sesuai yang telah Bapak bagikan kemarin di WA group. LKPD-nya kerjakan secara berkelompok. Kerjakan LKPD-nya nanti. Selesai kerjakan LKPD-nya, kalian foto atau kalian bisa menggunakan aplikasi Audio foto Jungle. scan. Kalian foto, kemudian kalian kirim lagi hasil fotonya ke WhatsApp grup kelas 5. Audio Jungle. Ngerti? Masih tetap semangat? Semangat? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Bagus. Setelah Bapak ulangi materi hari ini, yang pertama tadi tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, seperti membakar hutan, terus menebang pohon,
Kemudian membuang sampah sembarangan di sungai, ya itu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian tadi kalian juga Audio Jungle. setelah membaca teks, kalian diminta untuk mencari membuat peta pikiran atau mencari informasi penting dari sebuah bacaan. Kalian cari pokok pikirannya, kalian buat mind mapping peta pikirannya. Tadi nanti di LKPD ada. Kalian tugas-tugasnya membuat peta pikiran. Lalu kita tadi juga membahas tentang berbagai jenis topeng dan asal daerahnya. Ya. Menyimpulkan setiap paragraf dari sebuah bacaan. Lalu tadi kita juga sudah membahas jenis-jenis topeng dan asal daerahnya. Itulah beberapa materi kita hari ini. Semoga kalian bisa pahami dengan baik. Baiklah, mungkin cukup pelajaran untuk hari ini. Semoga materi-materi tadi yang telah Bapak sampaikan kalian bisa mengerti. Untuk tugas berikutnya silahkan kalian nanti buka halaman 140 untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak akan berikan penghargaan bintang kepada Mas Hamdu yang telah baik menjawab pertanyaan dan bertanya tentang materi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan. Kita sebelum mengakhiri Google Meet ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dimulai. Garuda Pancasila, Oke, sebelum kita akhiri Google Meet ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.